Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hisol Salsabila. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai bahasan topik COVID-19. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, kebijakan lockdown untuk mencegah virus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain itu, virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory atau Syndrome yang disebut juga dengan SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 2022 pada tanggal 21 Juni adalah 6.000 orang dengan jumlah kematian 1.560 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.000 orang. Penyebab virus corona merupakan virus single strand RNA yang berasal dari kelompok Coronavidae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus yang baru yang belum pernah teridentifikasi manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, kucing, dan kelelawar. Manusia yang dapat tertular virus akibat apabila terdapat riwayat kontak hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar melalui hidung ataupun mulut saat batuk dan bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala virus corona COVID-19. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu,
biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umumnya dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention gejala virus terinfeksi 2019 atau nCoV dapat muncul mulai 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Diagnosis virus corona. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus, saluran pernafasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh coronavirus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen X-ray dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien menunjukkan gambaran kekeruhan di paru. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Pengobatan virus corona COVID-19 ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 atau novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang mengalami virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya, antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Pencegahan virus corona. Meski gejala penyakit virus corona menyerupai penyakit pernafasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan virus corona. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan dengan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, maupun mulut, terutama bila tangan masih kotor. Hindari dengan kontak orang yang sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu dengan menepuk siku saat batuk ataupun bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup dan istirahat juga cukup.
dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menular virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak merugikan atau bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur atau kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput gejala yang Anda alami. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Pakai masker dan sarung tangan apabila sedang dalam perjalanan maupun di tempat umum. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk maupun bersin. Lalu segeralah buang tisu ke tempat sampah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih.